perhatiannya itu kan memang berbeda gitu loh. Kalau kita dengan dan PD-nya kita tadi gitu. Latar belakang pendidikannya apa ya? Pendidikannya adalah pendidikan rohani, kan? Karena kita membangkitkan rohaninya gitu. Makanya saya tadinya tempatnya di Kang Tajib, penelitiannya disuruh pindah ke SLB sama sekolah resmi, suruh dibandingkan antara SLB dengan berarti sekolah dia masih yang PLB inklusi. bukan inklusi. Iya. PLB dan selamanya akan jadi PLB karena itu ideologi. Padahal saya disiplin. Dia kayak gini. Dia salah konsultan. Iya, salah tunjuk. Bukan saya yang minta sih, yang nunjuk kampus. Dia salah konsultan. Memang UN-nya kan kayak gitu ya. Kalau yang kira-kira tentang inklusi, tentang ya ditunjuknya orang LB. Iya. Jadi itu seperti jenengan tuh orang sosialis komunis gitu. Terus pembimbingnya itu uang kapitalis. Iya, kapitalis. Kan jenengan tuh menyetorkan variabel itu orang dicoret kan. Itu. Iya betul. Enggak itu. Bukan itu. Ini fokus ke anaknya aja kayak gitu. Jenengan wong NU terus ketemu karo pembimbingnya wong HTI. Iki khilafah Mas Kudu. Ngomong apa sih? Jadi solusinya dari akarnya ya. Solusinya mesti khilafah. Masalah ekonomi iki khilafah Mas. Bolak-balik dia akan kembali ke sana karena dia ideologinya itu. Iya betul. Makanya aku nih. Padahal besok mau ujian klien kan nggak tertarik ketemu dengan orang PLB. Ya nyun saya bukan emang dunianya berbeda gitu. Untuk ramuan saya gimana ini besok? Judulnya inklusif tapi isinya tambah bingung. Ujungnya PLB sebenarnya. Kembali ke PLB lagi. Kemarin kan saya tetap maksa inklusif yang ini. SPL-nya saya buang. SLB itu jadi dijadikan sebagai resources. Nah, sebagai sumber kalau ada kajian. Tapi itu kan dulu karena aku terlibat di desain undang-undangnya ya Mas. Itu tuh kita ngomong begitu tuh karena itu masa transisi kita mikirnya. Masa transisi dan tadi ya sebagaimana kita tetap mengakui misalnya kalau orang sakit secara fisik itu tetap butuh dokter ya. Misalnya sakit mata ya tetap butuh dokter. Kalau misalnya tuli karena memang telinganya bisa membutuhkan alat bantu dengar ya tetap butuh pendekatan itu. Tapi pendidikan itu nggak ada urusannya dengan itu gitu. Jadi pendidikan inklusi itu berarti gini. Apapun kamu, apapun objeknya ya. Itu bagaimana mensituasikan hingga dia bisa mandiri. Gitu kita itu pengen mengubah dunia. Gitu. Karena dunia itu sangat tidak adil. Jadi di dalam bayangan kita itu selalu seperti itu. Dunia ini adil. Dunia itulah yang melahirkan kecacatan itu. Cacat itu tidak alami bagi kita. Orang-orang SPLB cacat itu alami, takdir Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan menciptakan kamu itu cacat. Tomponen, sabar, takdir, terus wong tuane ya kon sabar dan seterusnya. Kan terapi-terapi ngono dan itu enggak apa-apa, boleh. Tapi itu tidak mengubah dunia. Nah, yang kita ingin ubah itu dunianya. Dia sekolah biar menjadi menerima perbedaan. Karena kan sekolah kita ini desainnya kan survival of the fittest ya. Sing juara, sing paling pintar juga hadiah. Ya, kompetitiveness. Sing juara. Tapi kalau orang tertinggal, wah pokmu kapan? Itu kan ora dihargai. Kan. Nah, kita pengen sebaliknya bahwa semua orang itu mempunyai hak yang sama. Punya akses yang sama. Nah, iso iki ora kok sapa sing teko finish paling duluan. Disebut manusia itu bagaimana misalnya koncone ya. Bagaimana bareng-bareng karo ngrangkul kancane sing kalau perlu 3 orang gendong 1 orang enggak apa-apa gitu. Kan itu udah ada di dunia kita. Dan makanya pengen mengubah dunia itu. Kalau di sini saya konsep itu ada bahwa konsep kita itu tidak prestasi personal tetapi prestasinya komunal. Ya. Komunis ya. Komunis. Ya memang komunis. Kita ini maksud komunis sosialis. Karena pendekatannya sama dengan Karl Marx. Kita itu strukturalis masyarakat struktur yang penting itu gitu. Jadi ketika yang ngono kuwi di UIN itu kan misalnya ada prodi itu yang pernah sampai menolak mahasiswa difabel. Surat ning rektor kita tidak menerima difabel. Pendidikan PGNI kalau nggak salah waktu itu salah satu yang sempat kita parani sampean pengen tak parani sendiri atau besok saya datang lagi sama Komnas HAM.
gampang, aku tuh udah nggak mau ngomong lagi saya itu, udah capek saya ngomong itu karena besok biar teman-teman Komnas HAM yang ngomong daripada saya yang ngomong. Ya jangan apa, ya, kalau begitu cabut suratnya. Nah karena begini tujuan kita, ditanya Mas Yo, sama seperti tadi saya itu sampai ahli apa? Saya nggak ahli apa-apa, tugas saya itu mengompori saja gitu loh. Kepala PLD itu tugasnya kompor. Nah sementara yang menyelesaikan masalah di bidang ilmu masing-masing, ya dosen masing-masing. Kalau ada ilmu tertentu, misalnya usul fikih atau bahasa Arab ya, bahasa Arab kok mahasiswa tuli nggak bisa bahasa Arab, tanggung jawab untuk tanggung jawab gitu. Kenapa ya? Karena bahasa Arab itu selama ini berarti mendolimi teman-teman tuli. Mereka pengen belajar bahasa Arab, tapi tidak mempunyai fasilitas itu. Tidak ada fasilitas dari kampus untuk orang-orang tuli. Nah, sing iso buka sapa ya sing duwe ilmu. Masa saya orang syariah suruh buka? Ya bukan ilmu saya kan, masalah kan. Jadi tugas saya mengompori gitu itu dan sampai tak gini kan kalau itu tugas universitas itu kan menyelesaikan masalah sosial jadi ini universitas kok gitu. Kalau ada masalah seperti ini sampai tidak bisa memberi solusi. Ganti SMK jangan universitas sih. Rasa jadi universitas loh, buka kursus karo SMK wis cukup lah gitu kan, nggak usah bombong ngaku universitas. Teknis ya sudah. Iya, udah teknis aja kalau gitu nggak usah mikir yang berat-berat gitu kan. Nah, di situ yang saya harapkan tuh teman-teman yang dari prodi-prodi yang aneh-aneh itu ya harus mau menerima apapun yang terjadi. Karena masing-masing ilmu itu harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dunia ini saja nih ya orang itu macam-macam. Bagaimana agar ramah terhadap semua orang itu aja. Yang tidak menerima inklusif berarti menyembunyikan ilmu kategori ya, menutup ilmunya, menyembunyikan ilmunya. Yang di Quran kan menyembunyikan. Oh iya. Dosone sama dosa. Kata mahul jima. Jadi ya kembali lagi ke situasi kita memang seperti itu. Pokoknya permintaan itu. Jadi nanti orang tuanya itu banding-banding kayak gini. Oh itu anak itu kayak gitu aja bisa masuk SD Sains. Nah, anak saya berarti yang seperti ini bisa masuk SD Sains. Iya. Terus ada lagi yang masuk lagi. Hingga tadi itu memang yang sewaktu kita observasi dan itu sangat frontal dan tidak bisa dikendalikan. Nanti itu mau ke institusi atau SLB. Iya. Kita juga nggak bisa maksakan kan Pak. Kalau aturan SLB kayak gitu, terus dimasukkan ke tempat kita. Ya jelas saja berat ya. Ngomongin berat, makanya pemerintah wira iso ngatasi kok. Nah, apalagi kalau kita mau yang swasta gitu, nek niate memang betul-betulan itu berat. Tapi toh di Jogja juga banyak tuh yang swasta yang SD tumbuh seperti itu yang memang punya komitmen untuk itu. Oke, ini kembali lagi ke Zeva. Halo, ada guru Zeva. Iya, ini gurunya Zeva. Zeva itu apa problemnya? Jadi, misalnya buat nulis susah ya. Ya. Kanan apa kiri apa dua-duanya? Ya. Makanya kan kayak gitu itu contoh radikal ya misalnya. Emang dunia itu harus menulis. Menulis itu kan alat. Menulis itu media, menulis itu cara. Emang harus menulis. Berarti bisa ngetik. Ya kalau misalnya dia bisa ngetik, bisa jenenge siapa yang ilmuwan antariksa Stephen Hawking itu hanya menulis dengan otaknya. Oh iya. Dia duduk begini terus yang iya kan? Jadi misalnya apa orang itu harus menulis pertanyaannya gitu kan? Tujuannya menulis ki apa? Oh, ya tujuan menulis sebenarnya hanya mengekspresikan pikiran, menuangkan pikiran. Kita itu sibuk dengan ngajari nulis. Sementara dunia sudah bicara tentang menulis nganggo pikiran, misalnya gitu. Kan enggak salah ya kalau mau nerapi ya enggak salah. Tapi jangan sampai itu cara itu menjadi penghalang. Bahwa itu sekedar cara itu jangan sampai jadi penghalang. Itu aja. Di esensi itu harus kita pegang ya daripada tadi itu ya. Inklusi itu di situ ya. Esensinya apa toh? Kalau teman-teman
jurusan psikologi itu dulu pernah nolak mahasiswa tunan. Dulu ada aturan kalau masuk prodi psikologi itu tidak buta warna. Kita tanya, ngapain urusannya buta warna dengan psikologi? Ya karena nanti kalau jadi psikolog itu harus menggunakan warna untuk ngetes kan. Loh, kenapa nggak diubah cara tesnya kayak gitu? Tes itu tujuan. Nah, persis gitu loh. Iya, betul. Itu warna itu tujuan atau cara. Apa nggak ada cara lain untuk tes itu? Nah, kalau tidak ada cara lain, kenapa sampean nggak bikin cara lain? Pertanyaannya, mau sampean universitas. Kalau sampean hanya menggunakan warna dan berhenti menggunakan warna, apa gunanya jadi dosen? Gitu kan? Jadi peneliti, jadi profesor. Bisa nggak tujuan dari warna tadi diganti dengan medium lain? Gitu. Uang psikologi itu juga letaknya ada di sana, tidak terlihat dengan mata. Kok mengharuskan mata? Itu kan aneh juga, fisik. gitu kan fisik, gitu kan? Itu runtuh sebenarnya teorinya itu sudah runtuh sebenarnya ketika kita ngomong uang psikologi itu letaknya di sana. Kok ngandalkan warna ini mesti ada yang salah dengan itu. Oke, lumayan baru ya. Jadi kalau saya untuk menghancurkan yang SLB tadi gimana? Jangan dihancurkan. Mempertahankan disertasi saya. Iya, makanya tadi kan kita mengambil jalan tengah resources tadi loh. Resources ya. Nanti itu harus bawa gula kopi. Ya iya. Kali itu mah diusulkan sama dosennya. Kalau susah menghapus ini, kamu jadikan saja SLB sebagai resources. Oke. Tapi susah lah. Apakah itu pertanyaannya itu? Apakah SLB itu ada dalam pertanyaan riset kita atau enggak? Kalau tidak ada dalam pertanyaan kita, kok ngapain dipaksa-paksain? Penelitian tujuannya cuma menjawab pertanyaan. Saya nggak pernah menanyakan SLB kok suruh ngurusi SLB. Kenapa? Iya. Penelitian itu gara-gara ada tanya. Hanya menjawab pertanyaan. Iya. Sampai nggak pertanyaan sing ora ono hubungannya karo SLB. Kok jawab karo SLB gitu. Oh nyambung. Iya toh Pak. Kan jadi mengembalikan begitu. Balikan aja ke rumusan masalahnya. Nggak ada SLB-nya Pak di rumusan masalah itu. Nggak ada. Rumusan masalah saya ini hanya bisa dijawab oleh Pak Murtajim. Wes, rampung gitu. Coba. Ini kalau ngobrol ini salah ngomong. Gitu. Jadi ya paham banget. Enggak. Makanya saya ngaji. Memang kalau kayak sedikit gitu, kalau jadi mengalami lah kalau mantunya panjenengan. Anaknya konten sing cerita konten mirun. Ya wis. Cocok. Berarti gennya memang tepat. Terus kalau untuk SD ini kira-kira inklusif saja ya? Monggo, saya enggak nanti tapi enggak gini. Pertanyaan ke resources tadi, ke komitmennya ibu bapak-bapak. Nek niatnya arep nulung menungso dengan luhuran itu juga enggak apa-apa. Karena tantangannya itu biasanya kalau yang sekolah sudah mapan, itu terus larinya ke akreditasi, nilai, yang rejim-rejim yang sebenarnya memang tidak ramah inklusi. Tapi IKM kok menjawab itu janjinya? Saya tidak paham itu kayaknya menjawab karena nilai sekarang tidak lagi pakai angka, pakai deskripsi. Bagus itu kalau misalnya itu juga tentang pencapaian apa namanya, itu juga kalau di kurikulum TK di IKM itu tidak personal. Ya. Nek filosofinya sebenarnya kurikulum Merdeka itu bagus secara filosofinya ya. Tapi kembali lagi ke teknis operasional. Kembali ke tadi nek filosofi itu kemudian tidak dipahami di level pelaksana, pengambil kebijakan secara substansi tadi. Terus emang pelatihan proyek. Mendino melu workshop mulai gue snack. Tak tahu mendino gue snack lah workshop pelatihan apa? IKM. Ya, jadi selama di level filosofinya itu nggak kena. Terus kemudian konsultannya juga orang PLB, nyun saya loh ya kasus Jogja itu saya kecewanya begitu. Punya unit layanan disabilitas, konsultannya orang UNY. Unit layanan disabilitas yang kita bayangkan sebagai sebagai motor penggerak pendidikan inklusif malah menjadikan SLB. Jadi pelayanan SLB. Usaha klinik. Jadi bocah yang tidak bisa diselesaikan di sekolahnya dikirim ke situ.
Di terapi terus kok dibalikin ke sekolahan. Jadi model pull out istilahnya mereka itu. Ya kayak gini nang rumah sakit berarti ya. Psikolog. Di rumah sakit ya. Psikolog ya. Gitu di situ kan iya rumah sakit. Ya saya tidak sekali lagi itu tidak Tetap, salah yo. tetap sana. Itu boleh sah, tetapi poin pendidikan inklusi tidak di sana. Ngono ae saya itu. Nanti kayak gini Pak, itu mungkin berbenturannya dengan konsep psikologis sendiri itu. Jadi penanganan psikologinya, Terapi. ya terapi itu mungkin yang seperti di rumah sakit itu penanganan memang kayak klinis dokter. Ya memang jenenge di rumah sakit. Ya, enggak. Kalau kita itu mestinya tidak Kondisi klinis. lingkungan. Betul. Kita itu Nah, yang pengkondisian lingkungan ya. sebenarnya menyebutnya itu orang-orang PLD itu memang klinis, Mas. Nah, klinis kan Jadi memang disabilitas dalam pendekatan klinis. Menungso ki nek difabel ki cacat. Cacat itu Harus diubah. direstorasi. Direstorasi. Dulu istilahnya Ada tindakan lah. pusat apa? Rehabilitasi. Rehabilitasi. Nah, istilahnya rehab. Direhab. Direhab karena diperbaiki. cacat. Nah, sementara kita enggak. Bukan kok menerima takdir, tapi ya kecacatan itu adalah kenormalan bagi kita. Yang tidak normal itu lingkungannya. Makanya kalau Jadi, ada orang lumpuh kacamatanya yang ya, beda itu. ada Kacamata. orang lumpuh tidak datang bisa masuk ke kantor, itu bukan karena dia lumpuh. Kantor gue undang-undangan. Ada yang sana itu. Sebelah timur ada itu. Cuma julek banget. Tapi julek banget. Makanya nek orang inklusi yang dilihat kantornya gitu, yang disalahkan itu kantornya. Satu kantornya, kedua perilakunya. Terus ngerti undang-undangan ngono ngomong ditok ning coba. Ngapa nang coba ora ditanya kayak gitu. Enggak didorong. Kan gitu kan. Iya, kita itu akan fokus ke situ. Kalau di UIN ya, pokoknya penggawean kita itu di sana itu mainnya nyanyi dosen, bang. Karena mahasiswa rapopen, dosennya ditegur gitu aja. Jadi ini kayak gini tadi diambil kesimpulannya, kesimpulan bahwa kita butuh mensituasikan lingkungan kita itu sebagaimana kondisi cacat itu personal ya, Manusiawi. Normal. Iya, maksudnya personal. Personal itu penanganannya personal. Ya, kebutuhan itu ya dari satu anak misalnya Akmal dengan yang Arsenio itu beda. Maka mensituasikan kita itu bahkan lebih radikalnya. Semua orang itu difabel. Dari kemampuan masing-masing. Dari kacamata kita itu, semua orang itu ya difabel. Jenengan itu difabel, aku ya difabel. Jadi semuanya itu difabel. Punya keterbatasan lah itu. Ya, makanya kalau di kita di awal kuliah misalnya, itu orang itu harus kan biasanya dulu modelnya itu kalau kita tidak ramah difabel itu, dosen itu mengasumsikan semua orang itu normal. Wah, tugas kabeh kudu iso. Nah, sementara kalau dosen yang ramah atau guru yang ramah itu kalau di perguruan kita bisa nanya, Mas. Saya biasanya sekarang selalu menyediakan form itu, ngisi dulu gitu. Siapa yang punya gangguan kejiwaan, mental dan seterusnya yang tidak kelihatan itu suruh lapor. Orang-orang seperti ini biasanya misalnya ada deadline tugas 2 minggu. Dia 2 minggu tidak akan bisa menyelesaikan karena kondisi mentalnya tadi. Nah, terhadap dosen mahasiswa yang ngono kuwi, ya kita akan perlakukan khusus. Nek koncone iri, ya koncone kon melu loro. Ngono. Ini ada temenmu ya yang minta waktunya 3 minggu gitu, karena dia punya Sesuatu mental lah. disorder atau apapun yang dia. Kalau kamu juga pengen ya nggak apa-apa. Tinggal kamu ke psikolog, bawa surat Diubah gitu. ya, keterangan bahwa kamu tidak sehat mental, ya nggak apa-apa, tak berikan kesempatan yang sama. Nah, jadi dan itu sering tidak terdeteksi di awal karena memang nggak kelihatan. Kita tuh punya banyak temuan tuh setelah Masuk. masuk. Proses itu. Anak-anak mau ngomong secara langsung, Pak ini saya begini, terus saya itu kalau dengar kata ujian saja sudah keringat gitu kan. Yang begitu tuh ya berarti harus secara Perlakuan khusus dia, khusus. ya kalau perlu ujiannya diganti tidak dengan kata ujian tapi jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini kok ngerekam gitu kan. Disuruh bikin tugas alternatif gitu. Kita tuh punya mahasiswa yang seperti itu, yang kadang itu diantar orang tuanya sampai tempat parkir. Melihat banyak orang itu dia panik. Minta pulang. Minta pulang. Mahasiswa loh, Mas. Terus akhirnya kita cari solusi, piye caranya anak itu. Akhirnya dulu sebelum usum kuliah online itu, ya gimana kalau direkamkan kuliah, kemudian dikirimkan anak itu untuk mengerjakan di rumah. Bahkan tugas 3 mata kuliah dia nyetor 1. Misalnya tugas itu teori komunikasi, bahasa Inggris,
karo bahasa Indonesia. Oke, gawe tugas yang bisa untuk 3 mata kuliah itu. Satu tugas untuk 3 mata kuliah. Iya, kan kadang bisa ya, misalnya dosen bahasa Indonesia terus pada saat yang sama makalah fikih misalnya, pokoknya makalah fikih nanti digunakan untuk menilai bahasa Indonesia dia misalnya gitu. Jadi kayak tematik lah ya. Ya, misalnya seperti itu. Itu bisa kalau orang lain harus mengerjakan 3 tugas, dia cukup 1. Yang itu nanti bisa untuk menilai 3 kompetensi misalnya. Jadi kita sampai melakukan hal-hal yang memang ya sebenarnya semua orang butuh gitu. Nah, orang mungkah yang kita definisikan sing difaktur sing ketok mau sing ora ketok. Ya. Itu biasanya kan diarani nakal, bodoh, dablek, alasan. Cuekan. Orang-orang seperti ini sebenarnya Difabel. difabel dalam pengertian kita dan masing-masing butuh. Semua orang difabel ya. Semua orang difabel. Saya juga di pop. Saya difabel kalau kacamatanya ketinggalan. Ya, Terus saya iso maca. Saya kalau saya difabel kalau suruh ngambil yang tinggi nggak bisa. Bodong. Aku yo ndek. Kalau ngambil di atas lemari harus nyuruh. Jadi desain Difabel itu ya. Makanya membuat lemari jangan terlalu karena yang menempati rumah itu adalah orang-orang pendek. sampai ada namanya desain universal desain itu mikir gelas seperti ini tuh susah diakses oleh mereka yang tangannya tidak berjari. Tidak berjari. Terus dia caranya biar gelas itu bisa didesain untuk ramah teman-teman yang sing ngaku tempe. Oh berarti ojo bunder tapi gelas itu ada Kotak ada kayak gini. misalnya. Terus handle Pintu misalnya yang seperti yang ramah itu misalnya seperti apa. Jadi yang ditekan tok kan ada sih buka. bunder gitu, Iya. bunder itu paling tidak ramah dengan Nggak bisa dipegang gitu. nggak bisa dipegang. Ditekan aja tek buka. Itu disebut universal design sekarang itu yang ya pengennya itu dunia itu ya bisa diakses semua orang. Dan yang paling cepat mengakses itu teknologi ya. Ya, HP misalnya itu kan. iya. Ini sedikit banyak sudah merubah pola. Mudah-mudahan besok mau kita undangin. Harus itu. tapi ini menyesuaikan jadwalnya ke sini. Hari apa biasanya, Mbak? Enggak. Maksudnya kalau liburan ya. Liburan ya. Ya kadang libur kadang enggak. Hari Sabtu enggak libur ya? Ya kalau saya diminta datang ke sini saya akan meluangkan waktu datang ke sini. Usah mikir alhamdulillah. Siap. Tepuk tangan. Soalnya kalau cari engko legone kapan aku menjawab ndak lego-lego itu. Karena kayak gini, Pak. Kita itu butuh desain main itu orang tua Ya. terutama. Sampai kurikulum sampai apa? Orang tua Terutama kayak Zeva itu sudah kayak pasrah orang tuanya itu. Anakku ya kayak gewis kayak gitu kan, ya kan, ya kan, wis anak kayak gue kayak gitu. Jadi kita pengen membuat ada motivasi kembali bahwa ini loh cara pendidikan yang betul untuk yang seperti ini. Karena dia itu seringnya itu bertemu dengan klinis, ya. Psikolog, terus ke rumah sakit, klinis semuanya. takdir. Ya, dan mungkin dia rada lama-lama juga frustasi. Ya rehab karena mikirnya rehab terus. Iya, rehab terus. Oh, anak saya tangannya Anak kayak saya masa beda. kepriwe kan gitu kan. Seperti itu. Sampai keluarga pun memperlakukan seperti itu kayak. Iya karena memang itu ya ideologis tadi loh. Nah, saya bilang, jadi agama mereka ya. saya bilang itu bahwa kalau tadi secara universal orang itu difabel semuanya. Ya, karena gitu. Jangan-jangan orang yang misal anak kayak gitu cerdas dan sebagainya, tapi di sini dia ada kekurangan gitu. Selalu Dia ada kekurangan. Selalu punya keterbatasan. Ya, keterbatasan itu. Nah, Keterbatasan itu difabel. yang dibutuhkan oleh mungkin panjenengan yang memberi wawasan kepada masyarakat. Kita harus menerima itu. Bagaimana kita bekerja sama mungkin dengan pihak sekolah atau orang tua itu organisasi yang insentif ya. Ya. Jadi ada komunikasi yang insentif. Jadi nanti mungkin ya Mbak ya,
butuh kan kayak Yunge Zepa terus Pendidikan. Zaki, Biar komunikatif lah Mbak, dengan kita. Husna banyak ya mas di sini tuh ya, kayaknya 10 ada ya. yang keterlambatan 3. Ada nggak aturan itu? Aturan sekolah inklusif maksimal menerima 3. Itu ada aturan? Nggak ada. Itu Itu apa itu kalau kayak gitu? Ya itu tadi pendekatan SLB SLB. itu Kalau ada kuota, ada apa itu SLB. SLB. Pendekatannya PLB sebenarnya. Kapitalis itu ya? Ya, memang tidak punya niat inklusi gitu. Kalau inklusi itu kan ya siapapun harusnya. Nah itu yang salah satu masalah itu kan di situ. Kita itu kan tidak bisa sampai hari ini bicara tentang pendidikan untuk siapapun gitu kan. Pendidikan itu tidak pernah untuk siapapun di Indonesia itu. Terus sing gelem bayar. Nah, pendidikan itu gitulah. Tidak bisa pendidikan untuk semua itu hanya jargon. Ya, kita dari itu yang harus membayar. Ini cocok gara-gara kita kurang bayar. Gak berani kita mas, aduh ya Allah. Allah Ta'ala. Untuk lazis menurut sangat. Iya, seharusnya memang sudah sih, cuma di penanganan yang sosialnya, belum bisa. Iya. Acaranya gimana lagi nih Pak Arifnya dengan Acara Iya. pulang ke Jogja. Langsung nih. Oh iyalah. Mau pulang dulu ke ya wis di jangan kangkung aku. Waktu kemarin ini ada di tempatnya misalnya ada turis itu ya Bu. Banyak turis itu kita bawa dari banyak negara itu ke situ untuk lihat batiknya. Di tempatnya siapa yang sebelah sini? Iya,